Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang cara bikin repository pertama, nambah file pakai git add, dan bikin commit pertama dengan git commit. Nah, sekarang kita lanjut ke level berikutnya nih. Jadi, hari ini kita akan fokus ke 3 materi yang gak kalah penting di Git, yaitu Snapshot sebagai fondasi cara kerja Git, Git diff buat ngeliat perubahan apa aja yang terjadi, dan Git reset dengan berbagai tingkatannya buat balik ke kondisi sebelumnya. Kita masuk ke bagian snapshot. Apa sih snapshot itu? Snapshot itu kayak foto kondisi project kamu di titik waktu tertentu. Jadi setiap kali kamu commit, Git gak cuma nyimpen perubahan doang, tapi nyimpen kondisi lengkap semua file di project kamu saat itu. Nah, materi yang harus kalian pahami juga yaitu tentang materi head. Ya, head itu ada penanda commit terakhir yang sedang kita kerjakan. Biasanya menunjuk ke branch aktif seperti main atau master. Untuk materi tentang branch akan saya jelaskan di video yang akan datang. Nah, untuk saat ini, bayangkan head itu adalah snapshot terakhir yang kita miliki. Nah, kita masuk ke analogi snapshot. Untuk kalian tambah paham tentang snapshot ini, saya akan beri analogi. Bayangkan, kamu itu ada seorang desain grafis yang sedang membuat poster. Nah, untuk suatu event. Nah, di hari pertama, kamu buat background posternya. Dan kamu lihat-lihat itu bagus banget. Nah, kamu memutuskan untuk memfoto setiap perubahan yang ada di poster tersebut. Nah, kamu foto di hari pertama dengan isi posternya tersebut masih ada background doang ya, tuh baru ada background. Nah, di hari kedua, kamu nambahin judul. Dan di hari ketiga, kamu nambahin logo di poster tersebut. Nah, foto-foto ini sama aja kayak snapshot di Git yang menyimpan perubahan-perubahan di setiap snapshotnya. Nah, di snapshot terakhir atau snapshot 3 adalah head ya. Karena head itu adalah snapshot terakhir yang kita miliki di Git. Oke. Nah, kalau misal kita melihat kasus yang sebelumnya atau video yang sebelumnya, kita udah menambahkan kan di snapshot pertama itu kita menambahkan file index.html. Di snapshot kedua kita menambahkan header dan di snapshot ketiga kita menambahkan nav. Nah, di snapshot ketiga ini adalah head yang kita miliki karena head itu adalah snapshot yang terakhir. Oke. Nah, kita langsung aja praktekkan ya biar jelas. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code di folder yang sama ya. Di belajar strip Git, kita masukkan komennya yaitu kita baca dulu ya komennya apa. Nah, kita ingin melihatkan snapshot di Git dengan cara mengetikkan git log dan git log strip one line ya. Kita coba ketikkan git log dulu. Nah, muncul nih snapshotnya. Nah, ini snapshot pertama. Dan menyimpan komennya, kapan tanggalnya dibuat, nama autornya, nama dan email, ya, dan ini ID-nya. ID-nya ini. Nah, ini namanya snapshot pertama. Ini snapshot kedua, dan ini snapshot ketiga. Snapshot ketiga itu adalah head atau snapshot terakhir yang kita miliki. Oke, kita masuk ke komen selanjutnya, yaitu git log strip one line. Nah, ini masih sama kayak yang tadi, cuman ini lebih singkat. Nah, ini juga masih ada ID sama komennya. Cuman ID-nya ini lebih singkat. Nah, ini masih sama juga.
Di commit terakhir atau snapshot terakhir adalah bagian head-nya. Oke, kita clear biar bersih. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu adalah git diff. Apa sih git diff itu? Git diff itu adalah perintah git yang digunakan untuk melihat perbedaan atau perubahan yang terjadi pada file di working directory dan atau staging area dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah, kita masuk ke analogi git diff. Biar makin paham juga, saya akan berikan analogi sederhananya ya. Nah, kan kita udah dapat ya foto hari kedua, hari ketiga. Kalau misal kita perintahkan git diff, maka akan memunculkan seperti ini. Akan memunculkan perbedaan antara di hari ketiga dan hari kedua. Perbedaannya ada di logonya. Jadi, perbedaan antara D2 dan D3 atau hari kedua dan hari ketiga. Di hari kedua itu gak ada logo, tapi di hari ketiga ada logo. Jadi, ada penambahan logo. Oke. Kalau misal kita di analoginya di gitnya langsung, misal antara snapshot 2 dan snapshot 3, maka perbedaannya yang itu adalah menambahkan navbarnya, menambahkan nav. Karena di snapshot 2 itu gak ada navnya. Oke, coba kita praktek aja biar langsung ya. Oke, kita dengan cara mengetikkan git diff nama file. Jadi, git diff yang ini itu untuk melihat perbedaan suatu file ketika di working directory dan ketika tidak ada di working directory. Maksudnya gimana sih? Kita langsung aja implementasikannya atau praktek aja biar langsung paham. Oke, kita nambahkan dulu tag P yaitu paragraf pertama dengan cara mengisinya dengan cara mengetikkan tag P ya. Dan kita isi dan kita eee, isi apa ya? Ini adalah paragraf 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 paragraf. Oke. Nah, kita masukkan komen yang tadi ya, yaitu git kita, cerita dulu ini dites dulu. Apakah file ini udah masuk ke working directory atau belum? Nah, ini udah masuk ke working directory, ya. Lalu kita ketikkan git, ya git, komen yang tadi yaitu git diff, filenya index.html. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, di file sebelumnya yaitu sebelum working directory itu nggak ada tag P ya. Tapi setelah ada di working directory, tag P itu ada. Jadi perbedaannya itu adalah ada penambahan tag P atau paragraf. Nah, kita clear ya. Kita lanjut ke komen selanjutnya. Nah, di komen selanjutnya itu kita sama aja kayak yang tadi, cuman kasusnya itu berbeda. Kasusnya itu ketika file tersebut ada di staging area, bukan di working directory. Jadi cuma nambahin strip-strip staged stage. Oke, kita langsung aja praktekkan. Sebelum itu kita masukkan dulu dari working directory ke staging area, yaitu file HTML dengan cara ketikkan git add index, nama filenya index.html. Lalu kita get status buat lihat apakah index.html itu udah ada di staging area. Nah, ini udah ada ya. Oke, kita ketikkan komen yang tadi git diff strip staged. Nah, nama filenya index.html. Nah, sama kayak yang tadi. Jadi perubahannya itu nambah paragrafnya. Oke, kita clear. Kita sebelum itu kita masuk aja ya. Masukin dulu bikin komen baru aja. Kita komitkan.
biar gampang ya, biar apa ya, biar membantu ke komen selanjutnya. Kita kasih komen apa ya, menambahkan tag P atau paragraf di index.html. Oke, kita ketikkan git log tadi ya, untuk melihat snapshot baru. Nah, sekarang, head itu berubah dari snapshot sini ya, snapshot ketiga ke snapshot keempat. Karena head itu adalah snapshot yang terakhir. Nah, sekarang snapshot yang terakhir itu adalah snapshot ini, snapshot keempat. Oke? Oke, kita clear. Kita lanjut ke komen selanjutnya. Nah, ini itu, komen ini itu menggambarkan atau yang tadi, analogi yang tadi. Jadi analogi-analogi ini itu sebenarnya, gambaran di komen ini, git div ini. Jadi git div snapshot ini itu lihat perubahan antara head dengan snapshot tertentu. Coba kita implementasikannya biar gak bingung ya. Dengan cara kita ketikkan dulu git log one line. Nah ya, kita tahu snapshot ketiga itu kan snapshot yang menambahkan nav di index.html ya. Kita pengen tahu ya perbedaan antara snapshot ketiga dan snapshot keempat, yaitu head sendiri, dengan cara mengetikkan git div snapshot ketiga. Jadi ini kita otomatis membandingkan apa? Membandingkan antara head dengan snapshot yang kita ketikkan di sini. Biar gampang, kita copy aja biar cepat. Nah, muncul perbedaannya seperti ini, sama kayak yang tadi ya. Coba kalau misal kita, apa namanya, masukkan snapshot yang lain. Kita git log one line, lalu kita masukkan snapshot yang coba yang 2 aja ya. Yang kedua, kita copy lalu paste. Nah, yang kedua ini agak berbeda ya. Karena yang kedua itu gak ada tag nav. Jadi ini nambahin nav sama nambahin paragrafnya. Oke, kita clear. Coba ya kita, kasih kasus baru ya. Kalau misal ada pengurangannya kayak gimana ya tampilannya. Coba kita apa, kita hapus apa ya, kita hapus header. Kita hapus header, lalu kita git commit. Nah, sebenarnya ada apa ya, ada jalan pintas untuk ke staging area dan ke commit langsung, yaitu dengan cara mengetikkan git strip am. Lalu kita masukkan message-nya. Jadi ini langsung commit walau dari working directory. Jadi ini pesannya apa? Menghapus tag header. Oke, ini langsung jadi ya snapshotnya. Kita clear, lalu kita git log. Nah, jadi sekarang itu ada 4 ya. Cuma ada 4 ya? Oh, ini belum di-save ya, harusnya di-save dulu gak sih? Coba kita git status. Tapi kok ada ya? Hmm, coba kita git log one line. Harusnya ada 5 sih. Kenapa cuma ada 4? Coba kita git status.
Oh, masih ada ya? Jadi kita commit manual aja kita ke git commit git add, lalu kita git commit. Nah, git add titik itu adalah kita menambahkan semua yang ada di working directory ke staging area. Jadi mau perubahan di file manapun akan kita tambahkan ke staging area. Nah, kita commit-kan langsung aja git commit strip m, lalu masukkan message-nya yaitu menghapus hapus tag header header di file index.html. Harusnya bisa sih. Coba kita get status lagi. Get log ya. Sorry. Nah, jadi ada 5 sekarang. Dan ini menjadi head-nya. Jadi head itu adalah timestamp yang terakhir. Coba kita cari tahu ya perbedaannya kalau misal di head itu ada pengurangan atau ada yang dihilangkan. Kita git log one line dulu. Strip one line. Coba kita git div. Lalu kita masukkan ini yang sebelumnya aja. Yang apa? Yang status yang keempat. Nah, kalau misal ada pengurangan di apa? Digambarkannya dengan simbol ini pengurangan. Jadi ada pengurangan di tag header. Oke. Kalau misal kita lihat perbedaan di step switch yang ketiga, kita penasaran bakal gimana ya? Karena ini ada penambahan apa? Penambahan tag paragraf dan penghapusan tag header. Harusnya itu ada kurangi sama tambah. Ada pengurangan, ada penambahan. Coba kita masukkan ini snapshot yang ketiga, rem. Nah, ini ada penambahan yaitu menambahkan tag paragraf dan ada pengurangan yaitu menghilangkan tag header. Oke. Semoga sampai sini kalian paham ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu git reset. Apa sih git reset itu? Git reset itu digunakan untuk membatalkan perubahan dengan memindahkan pointer commit head ya, yaitu head itu adalah step terakhir dan mengatur ulang staging area sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan sebelum commit atau membatalkan commit yang sudah dilakukan. Nah, di git reset itu ada 3 tipe ya, yaitu git reset soft yaitu mengembalikan head ke commit tertentu tanpa mengubah staging area ataupun working directory. Jadi perubahan tetap siap untuk di-commit ulang. Nah, git reset yaitu git reset mix apa ya? Gak tau lah nyebutnya kayak gimana. Cuma ini fungsinya tuh mengembalikan head dan menghapus file dari staging area, tapi tidak menghapus file perubahannya di working directory. Nah, untuk git reset hard itu mengembalikan head, staging area, dan working directory ke kondisi commit tertentu. Jadi semua perubahan akan dihapus secara permanen. Oke, untuk jelasnya kita langsung aja praktekannya. Ini agak-agak susah ya buat jelasin, jadi saya harap teman-teman bisa apa melihat apa menyimaknya dengan baik ya. Walau penjelasannya saya berikan agak kurang. Oke, kita coba kita git log dulu, git log one line. Coba saya pengen ya si head ini pindah ke sini atau saya pengen ke ngeriset jadi lompat ke snapshot sebelumnya dengan cara mengetikkan seperti ini, git reset soft
snapshot ini, snapshot ke kedua terakhir, snapshot keempat ya. Coba kita enter. Nah, jadi perubahan yang ada di snapshot terakhir, perubahan yang dilakukan di snapshot terakhir akan masuk ke staging area. Kita lihat ya. Sebenarnya itu gak ada M ya. Nggak ada ini, nggak ada tanda modified. Kita ketikkan git status. Nah, jadi perubahan yang ada di stack terakhir akan masuk ke staging area di tag ini. Coba kita git status lagi. Nah, salah ya. Git log one line maksudnya ya. Nah, jadi si headnya itu atau si masternya mundur dari sini ke sini. Headnya jadi di sini. Nah, snapshot yang ini kemana? Hilang. Jadi snapshot ini pindah ke working directory perubahannya. Coba kita clear. Nah, dan ini ya masih bisa di commit ulang dengan cara menghentikan git commit seperti biasa, merubah yang ada di staging area ke repository. Kita git m, strip m, lalu kita masukkan message-nya yaitu menghilangkan apa ya? Menghapus tag header. Ya biar singkat aja biar cepet. Kita clear dan kita git log ya. Git log one line. Nah, kita membuat commit baru. Jadi apa? Perubahan yang tadi masih kita bisa commitkan lagi. Kalau misal soft ya. Coba kita masuk ke komen selanjutnya yaitu mixed. Kalau misalnya di mixed agak tahu lah nyebutnya kayak gimana. Kalau misal ada salah ucap mohon koreksi ya di kolom komentar. Jadi kalau mix itu mindah perubahan di head itu ke working directory. Tadi kan ke staging area ya, ke staging area, sekarang ke working directory. Coba ya kita git log one line dulu. Kita masukkan lagi seperti tadi, kita copy ini, lalu kita git div strip mix, lalu kita paste ya. Oke, enter. Wah, kenapa ini? Ada yang salah apa? Oh, salah. Harusnya reset ya, bukan div. Maaf. Maaf. Oke, harusnya reset ya. Udah ngeblank ini udah lama videonya. Nah, ini si perubahan ini akan masuk ke working directory. Jadi nggak bisa di commit langsung. Kita harus git add dulu. Lalu git add. Kenapa ini? Git add index.html. Lalu kita git commit lagi, git commit ulang. Menghilangkan tag header. Oke, ya. Kita clear. Git status. Udah gak ada lagi. Kita git log one line. Nah ya, jadi gitu. Kalau misalnya git mix ya, kita masuk ke komen selanjutnya yaitu git hard. Nah, kalau misal reset hard. Kalau misal reset hard itu gak bisa kita commit lagi. Jadi kita harus
tulis semua perubahan yang di akhir kalau misal kita mau ke, kayak tadi, kalau misal kita mau hapus di header-nya. Jadi kita lakuinnya secara manual, ya. Nah, jadi kalau kalian mau pakai reset hard itu, kalian harus pikir 2 kali. Karena ini kan cuma satu ya, kita bisa hapus manual atau nambah manual. Tapi kalau misal kalian udah banyak filenya, kan susah, susah juga, ya. Kalau misal kalian harus nambah satu-satu, jadi kalian harus pikir ulang lagi. Oke, kita git. Ini udah git log one ya, kita git, langsung reset aja. Reset, strip hard. Dan kita masuk ke snapshot yang ini, snapshot keempat ya, keempat kelima, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, lihat ya, boom. Maka ini akan ada header lagi, tapi nggak ada yang ada di working directory. Jadi kalau misalnya mau hapus lagi atau mau ke posisi perubahan yang tadi, kalian harus secara manual, harus hapus lagi, harus git add dan git commit. Seperti itu, kalau gitar itu. Jadi kalian harus pikir 2 kali. Kalau misal rekomendasi dari saya, kalian mending, git mix. Ya tapi sebenarnya apa ya, eee, disesuaikan dengan project yang sedang kalian kerjakan ya, dengan kasus yang kalian kerjakan juga. Nah, sekarang kita bagian ngecap ya, rekap. Jadi untuk flow kerja Git hari ini, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Kita bawa file di working directory, kita git diff buat perubahan, git add buat masukin ke staging area, git diff aja buat lihat yang udah ada di staging area, git commit buat bikin snapshot. Kalau ada yang salah, git reset sesuai kebutuhan dan diulangi terus ini. Jadi flow kerja git recap untuk hari ini pertama ya, jadi kita ada banyak pilihan komen-komen, ya, perintah-perintah yang berguna buat proyek kita. Oke, sekian video dari saya. Ini durasinya udah mau ke 30 menit ya. Hebat. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.